Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nih kita ketemu lagi. Yang sudah tes kemarin semoga dapat nilai terbaik ya teman-teman, bisa lolos ke tahap selanjutnya. Yang belum tes diperbanyak latihan soalnya. Hari ini kita ketemu lagi membahas request-request tentang UUD yang belum terkontenkan teman-teman di sini ya. Jadi tenang, saya nggak akan membahas bocoran yang hari kemarin karena saya juga berpesan bagi teman-teman tidak usah membagikan bocoran ya karena akan merugikan diri sendiri begitu ya. Saya juga tidak akan membocorkan untuk soal-soalnya. Ini adalah materi yang sesuai request kemarin teman-teman tentang UUD, hafalan dan implementasinya ya. Oke, langsung saja untuk soal nomor satu di sini teman. Kita hafalan dulu ya teman karena mau nggak mau ya hafalan itu pasti ada gitu ya meskipun nggak banyak. Negara berkomitmen untuk menciptakan kebijakan dan praktek yang memastikan pelindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu, serta penyediaan fasilitas publik yang layak. Hal ini diamanahkan dalam UUD 45 yaitu pada. Nah, teman di sini kan ya harus hafal gitu ya. Kalau nggak hafal kita nggak akan tahu untuk isi amanah ini itu pasal berapa gitu ya. Nah, teman sebenarnya untuk narasi ini adalah rangkuman dari pasal 34 ya, teman. Masalah yang paling rentan ini di refer atau dirujuk ke sini ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kemudian nggak mampu ini juga apa ini ya? Yang kedua ya, pasal yang kedua, teman ya, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ini yang masalah yang tidak mampu. Kemudian penyediaan fasilitas publik yang layak ini merujuk ke pasal yang ketiga, teman ya ini ya. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Umum ini publik, teman ya. Nah, jadi di sini teman jelas ya untuk narasi di sini adalah pasal 34 UUD 45. Oke, teman-teman bisa dihafal ya. 34 itu adalah masyarakat rentan, tidak mampu dan fasilitas publik. Itu yang perlu teman tanamkan di pikiran ya. 34. Nah, teman tidak hanya pada pasalnya saja, tapi kadang disuruh merefer atau merujuk ke ayatnya, teman ya. Seperti contoh pada soal nomor 2 ini. Dalam negara berlandaskan kesejahteraan sosial yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak seperti diatur dalam UUD 1945 pasal berapa, teman-teman? Nah, tadi kan kita sudah agak detail ya. Ternyata untuk kesehatan dan fasilitas umum itu terdapat pada pasal 34 khususnya ayat ketiga ini teman ya. Kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jadi teman, ini jelas adalah 34 ayat 3. Begitu teman, ada dua jenis model nanti UUD ya, yang untuk hafalannya ke pasalnya ataupun ke ayatnya begitu. Nomor 3, teman-teman ya, penerapan wawasan Nusantara dalam kedaulatan ekonomi berpijak pada argumen bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam UUD 45, hal ini diatur dalam pasal berapa, teman-teman? Nah, ini saya kira adalah pasal yang sering keluar, teman-teman, yakni pasal tentang ekonomi, ini kan. Ini adalah pasal ke-33. Isinya sebenarnya ada 4, teman-teman, ya. Ini adalah ide pokoknya, teman, pasal 33. Ini adalah mengatur tentang perekonomian nasional. Isinya ada 4, teman. Ya, ini perekonomian disusun sebagai usaha berdasar asas kekeluargaan ya, usaha bersama, kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup dikuasai oleh negara, kemudian bumi dan air kekayaan ini juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip sebagai berikut. Itu teman ya. Jadi 34 itu tentang tadi ya fasilitas umum dan masyarakat rentan. Bawahnya 33 ini ternyata tentang ekonomi.
Nah, masih berkaitan teman ya 33 dan 34. Oke, bisa dipahami teman ya. Narasi ini masuknya adalah ke pasal 33 karena ngomong ekonomi, kemudian usaha bersama dan asas kekeluargaan beserta kemakmuran rakyat. Oke, bisa ditancapkan teman ya untuk dua pasal ini. Nah, teman yang mungkin belum banyak lihat soal ya, bisa klik di kolom deskripsi ada tryout Maxima, teman bisa untuk paket tryout ini ya untuk SKD CMNS dapat diskon kalau masukkan kode promo ber-ASN ataupun yang P3K juga bisa teman ya ber-ASN P3K nanti dapat harga yang lebih murah ya. Oke teman ya. Itu bagi yang belum saja ya, bagi yang belum belum sempat latihan soal di sini bisa di-download ya, bisa dipelajari kapan saja ya. Nah, teman nomor 4 berdasarkan pasal 6A UUD 45 ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden yang benar adalah. Nah, ini teman juga harus hafal ya meskipun kita sudah sering dengar tentang pemilu gitu kan. Nah, sebentar lagi akan pemilu. Maka teman ya pasal tentang pemilu ini bisa jadi akan banyak keluar gitu kan. Nah, teman bagi yang belum tahu ya, apa sih aturan pemilihan presiden itu? Sebenarnya ada di 6A itu ada 5 ayat, teman-teman ya. Tapi yang paling penting di sini kan yang dimaksud adalah ayat yang ketiga, teman ini ya. Nah, ini merujuk ketiga. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara. Oke ya, berarti kita bisa mencoret 75, 60, 40, tinggal dua ya teman, tinggal dua opsi A sama E gitu kan. Dari jumlah suara ya, teman harus 50% dari jumlah suara nasional dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Oke teman ya, ini adalah narasinya. Maka teman yang paling tepat sebenarnya ya yang A ini teman ya. Calon harus meraih 50% suara dengan minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang A. Teman tidak perlu ada embel-embel dan harus ada peninjauan ulang jika tidak memenuhi kriteria ini karena tidak terdapat pada pasal 6A UUD 45. Teman. Jadi ini hanya opini aja nomor yang E ini teman ya, tidak langsung ke soal. Jadi teman fokus saja ke soal ya, tidak usah menggiring opini. Menggiring opini pribadi dalam menjawabnya. Fokus kepada apa yang ditanyakan pada soal. Oke, bisa dipahami teman ya. Ini pengetahuan hafalan juga tentang pemilihan presiden. Ingat teman ya, 50% suara nasional, 20 suara di setiap provinsi ya, di lebih dari setengah jumlah provinsi. Berarti ya sekitar 18 lebih teman ya. Oke, bisa dipahami nomor 4, nomor 5 sekarang teman. Pasal 7 BUD mengatur prosedur dan kondisi di mana presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan untuk pemberhentian oleh DPR kepada majelis permusyawaratan rakyat. Penerapan prinsip yang ditetapkan dalam pasal 7B ini adalah, nah teman kalau tadi pemilihannya, sekarang pemberhentian itu juga diatur kok dalam UUD 45 teman ya. Nah apa sih sebenarnya dari inti untuk soal ini? Sebenarnya kan ada beberapa ayat untuk 7B ini teman, tapi untuk soal ini fokusnya pada yang ayat pertama ya. Jadi teman usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR ya. Jadi yang mengusulkan, yang ngajukan DPR. Diusulkan kepada siapa? Kepada MPR, teman. Nah, DPR ini saat mengajukan kepada MPR itu ternyata harus mengajukan permintaan kepada MK dulu, teman ya, untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden itu ada alasan untuk diberhentikan ya, seperti ada pelanggaran hukum, korupsi dan macam-macam sampai tidak lagi memenuhi syarat. Jadi begitu teman ya. Jadi melibatkan semua DPR, MPR maupun MK di sini ya. Jadi teman, yang paling tepat opsinya yang mana teman? Apakah yang A, tanggung jawab pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sepenuhnya ada pada DPR? Tidak teman ya, tidak sepenuhnya ya, karena harus melibatkan MK atau MPR. Nah, di sini salah karena tanpa perlu. Ini kesalahannya. Yang B, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan hanya berdasarkan pendapat DPR. Ini juga nggak tepat teman ya, karena ada prosedurnya. Yang C, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden melibatkan mekanisme checks and balance antara usulan oleh DPR, proses pengadilan oleh MK, dan pemutusan oleh MPR. Nah, ini paling tepat teman ya, ada prosedurnya ya, ada alurnya ya. Usulkan oleh DPR,
diadili dulu oleh MK dan diputuskan oleh MPR. Itu ya, ini pengetahuan bagi teman-teman tentang pasal 7B. Yang D ini salah karena teman ya, ini secara kolaboratif saja oleh DPR dan MPR ya, padahal kita harus melibatkan MK juga ya. Kemudian yang E ini ya, dapat diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Ini juga jelas teman ya, kan alasannya kan ini ya, ada korupsi, penyuapan, tindak pidana, tercela ya, dan tidak lagi memenuhi syarat. Oke, bisa dipahami teman ya, pasal 7B tentang pemberhentian presiden. Nomor 6 teman, berdasarkan UUD 45 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik ya. Salah satu fungsi dari NKRI adalah negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. Fungsi tersebut merupakan salah satu fungsi NKRI yang dikenal dengan law and order. Penerapan fungsi tersebut dapat dibuktikan dengan apa teman? Nah teman, ini kan sudah jelas ya, ayat 1 ini kan ngomong Indonesia adalah negara republik. Ini aplikasinya saja teman ya. Jadi teman ambil saja opsi yang paling cocok dengan temanya. Ini kan temanya adalah tentang kenegaraan ya. Oke, kita cek ya, teman ya. Negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Positif kan, tapi tidak cocok dengan tema pasal 1 ayat 1. Ya, ini ketatanegaraan atau bentuk kesatuan Indonesia yaitu republik. Ini nggak cocok teman ya. Ini lebih kepada apa ini ya? Ke kesejahteraan teman ya, ini lebih kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Yang B, negara menjamin kehidupan yang aman, damai dan tentram serta terbebas dari ancaman. Nah, ini nggak cocok juga meskipun positif. Ini lebih kepada mungkin pertahanan teman ya. Nah, pertahanan. Kemudian yang C, teman, negara menjamin kelayakan kehidupan dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atau seluruh lapisan masyarakat. Ini positif tapi juga nggak tepat teman-teman ya. Positif tapi ini temanya adalah keadilan ya, lebih kepada keadilan, bukan terhadap bentuk negara. Yang D, negara menjaga kemungkinan serangan dari luar dengan melengkapi alat-alat pertahanannya, juga nggak tepat teman ya. Ini lebih kepada pertahanan. Yang tepat adalah yang E berarti teman ya, negara memperlakukan peraturan untuk membangun lingkungan yang tertib dan damai. Ini lebih kepada ketatanegaraan ya, kenegaraan yakni republik teman gitu kan, harus ada aturannya kan di situ. Nah ini sebagai ini tadi fungsi NKRI law and order, ini ada jelas, ada law, ada aturan, ada hukum, dan ada ordernya gimana. Oke, bisa dipahami teman ya fungsi dari pasal implementasinya. Teman-teman kalau semuanya positif ya cocokkan dengan spesifiknya ya, pasalnya apa begitu. Terakhir nomor 7 teman, nah ini paling panjang ya. Sila kedua Pancasila ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar UUD khususnya dalam pasal 27 yang mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara. Relevansi sila kedua dengan pasal 27 adalah, nah teman yang ini juga hafalan ya juga implementasi gitu kan. Nah teman bagi yang lupa apa sih isinya pasal 27 ini, ternyata isinya sudah jelas teman ya, mengatur hak dan kewajiban. Cuman kita kan nggak tahu ya ini ada berapa ayat ini kan. Nah ternyata ada 3 teman. Nah, ini segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban, teman-teman ya. Kemudian haknya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ada 3, teman-teman ya. Ini adalah sama kedudukan di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, kemudian berhak atas pekerjaan dan kehidupan serta pembelaan negara. Maka teman, kalau kita kaitkan dengan sila kedua ini kan kemanusiaan yang ada dalam beradab, maka teman ya harus dicocokkan dengan isi ini, isi pasal 27D ini bagaimana bisa merangkum kemanusiaan itu. Oke teman, yang A ya, sila kedua menuntut penghapusan semua bentuk diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan, menegaskan bahwa kesetaraan harus dicapai pada semua level masyarakat dan pemerintahan. Oke teman-teman, ini sepertinya kayak positif ya. Oke, kita keep dulu. Yang B, sila kedua mengutamakan pembangunan ekonomi dan industri sebagai cara untuk menjamin penghidupan yang layak bagi semua warga negara tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dari kehidupan berbangsa dan negara. Oke teman-teman, ini hanya berfokus kepada menjamin penghidupan yang layak saja ya, tidak memperhatikan aspek bela negara. Maka ini nggak tepat teman-teman ya. Karena yang ditanyakan adalah relevansinya kan dengan isi pasal 27.
Kemudian yang C teman, sila kedua berfokus pada upaya pembelaan negara, menegaskan bahwa warga negara harus selalu siap untuk mempertahankan negara tanpa memperhatikan hak-hak dan kewajiban lainnya. Ini juga nggak tepat ya, karena ini ada kata tanpa, berarti tidak menunjukkan pasal 27 dan tidak juga menunjukkan hak dan kewajiban yang ada pada pasal kedua, pada sila kedua Pancasila. Yang D, sila kedua memandang bahwa kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan hanya dapat dicapai melalui penyederhanaan sistem hukum dan pemerintahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat. Ini juga nggak tepat dan juga sebenarnya nggak nyambung teman ya dengan pasal 27 ya, nggak tepat. Yang E, sila kedua berarti bahwa semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke sumber daya dan layanan publik, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Ini saya kira paling lengkap dan paling tepat dan juga memunculkan sila kedua, yakni akses yang sama teman ya, kesetaraan tentang kemanusiaan. Maka teman sebenarnya yang A ini kenapa nggak tidak lebih baik dari yang E, karena ya ini tidak spesifik, tidak eksplisit ngomong ada pembelaan negara ya, dan juga tidak ngomong itu ada punya hak dan kewajiban ya, meskipun ini positif ya. Begitu teman ya. Jadi cocokkan saja dengan apa yang diminta gitu kan, silanya ataupun dengan pasalnya ataupun dengan ayatnya. Oke teman, ini ya untuk beberapa pasal yang teman-teman bisa pelajari yang berpotensi bisa keluar, ya bisa dihafal dan juga dicari implementasinya. Oke teman ya, ini yang sering keluar kok ya, pasal-pasal yang familiar dengan kita. Nah, oke teman, semoga persiapannya lancar yang belum tes ya. Nah, yang sudah tes semoga dapat hasil yang terbaik. Tenang teman yang sudah tes ya. BKN akan mengeluarkan soal yang bervariasi kok ya. Tiap sesi itu bahkan berbeda ya. Itu pengalaman saya dulu ya. Pasti setiap sesi berbeda dan tingkat kesulitannya pasti dinaikkan semakin hari gitu kan. Mungkin begitu teman ya. Oke ya, kita ketemu lagi pada video-video lain yang requestnya belum tersampaikan. Semoga bisa saya buatkan lagi. Good luck teman ya. Keep fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.